one, take off! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengendalian strategi. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Saya Trimila Kristiana dengan NIM 1295 dan teman saya Ayu Nurmalasari dengan NIM 1279 serta Mirna Hanis Rahawini dengan NIM 1302. Jadi, pengendalian strategi ini berkaitan dengan proses pelacakan sebuah strategi apakah telah dilaksanakan dan mendeteksi masalah-masalah atau perubahan dengan asumsi-asumsi di dasarnya dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Jadi strategi ini berorientasi pada masa depan, dirancang agar dapat tercapai dalam beberapa tahun mendatang dan berdasarkan pada beberapa asumsi dari manajemen itu sendiri mengenai banyak peristiwa yang belum terjadi. Jadi strategi ini dibuat sebelum peristiwa itu terjadi, seperti itu. Nah, kemudian pengendalian strategi itu ada 4 jenis dasarnya. Yang pertama ada pengendalian premis, kedua pengamatan strategis, dan ketiga pengendalian berupa peringatan khusus serta pengendalian atas implementasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian premis. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu premis, jadi premis menurut KBBI adalah apa yang dianggap benar sebagai landasan, kesimpulan, kemudian dasar pemikiran dan alasan, atau bisa disebut juga asumsi. Nah, proses manajemen dari pemeriksaan secara sistematis dan terus-menerus untuk menentukan apakah pemikiran yang menjadi dasar strategi ini masih bisa berlaku atau tidak. Jika sebuah premis utama tidak lagi terpenuhi, strategi itu mungkin harus dirubah. Jadi harus mencari premis-premis lain yang lebih menguntungkan lagi. Kemudian perencanaan pemikiran terutama berkaitan dengan faktor lingkungan dan faktor industri. Jadi pengendalian premis itu ada 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor lingkungan dan industri. Nah, faktor ini berpengaruh besar terhadap keberhasilan strateginya. Dan strategi-strategi ini biasanya pada premis-premis utamanya. Contohnya inflasi, teknologi, tingkat bunga, peraturan, dan perubahan demografis dan sosial. Kalau yang faktor industri adalah kinerja perusahaan dalam suatu industri dipengaruhi oleh faktor-faktor industri. Contohnya ada pesaing, pemasok, produk pengganti, dan lain sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mala. Saya Ayu Nurmalasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan strategis. Usaha manajemen untuk memantau secara luas berbagai peristiwa di dalam dan lebih sering di luar perusahaan yang mungkin sekali mempengaruhi pelaksana strategi pada masa depan. Jadi, ide dasar dalam pengamatan strategi begitu penting. Pengamatan strategi harus dipertahankan karena merupakan sebuah pemindaian lingkungan yang fleksibel. Meskipun fleksibel, pengamatan strategi menimbulkan kehati-hatian yang terus dan berbasis luas dalam semua operasi harian yang dapat menyampaikan informasi yang relevan bagi strategi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pengendalian berupa peringatan khusus. Tindakan-tindakan manajemen yang dilakukan secara teliti dan umumnya sangat cepat untuk memikirkan kembali strategi perusahaan karena sebuah peristiwa mendadak dan tidak diharapkan. Jadi, adanya peristiwa yang terjadi secara mendadak dan tidak diharapkan membuat manajemen perusahaan untuk memikirkan strategi-strategi yang harus diambil. Contohnya seperti saat ini yang mana adanya pandemi COVID-19. Nah, dengan adanya pandemi ini, manajemen harus memikirkan berbagai strategi yang harus dilakukan untuk menstabilkan keuangan dari perusahaan tersebut. Contohnya seperti Burger King. Nah, Burger King saat ini selalu memberikan diskon kepada pelanggannya. Burger King juga setiap hari selalu memberitahu pelanggan dengan cara SMS. Setiap hari selalu mendapatkan SMS dari Burger King. Contohnya yaitu Burger King memberikan diskon atau promosi beli 1 burger gratis 1.
Contohnya seperti itu. Lalu slide selanjutnya yaitu pengendalian atas implementasi. Usaha manajemen yang dirancang untuk menilai apakah keseluruhan strategi harus diubah dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang berkaitan dengan tindakan-tindakan tambahan dalam keseluruhan strategi. Jadi, maksud dari slide ini adalah tentang pelaksanaan strategi sebagai suatu rangkaian langkah program, investasi, dan gerakan sepanjang suatu waktu yang diperpanjang. Jadi, manajer harus melaksanakan strategi dengan mengubah rencana-rencana menjadi tindakan yang nyata. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mirna Hanes. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis dasar pengendalian atas implementasi. Yang pertama, daya dorong atau proyek strategi. Daya dorong strategis memberikan informasi kepada para manajer yang dapat membantu mereka menetapkan apakah keseluruhan strategi terlaksana sesuai rencana atau perlu disesuaikan. Yang kedua, pemeriksaan peristiwa penting pada suatu waktu atau pada saat selesainya bagian utama dari sebuah energi yang lebih besar, di mana manajer telah menetapkan bahwa mereka akan melaksanakan suatu jenis pemeriksaan lanjut tindak lanjut mengenai strategi mendasar yang berkaitan dengan strategi yang lebih besar. Kartu skor berimbang. Sistem pengendalian manajemen yang memungkinkan perusahaan untuk memperjelas strategi mereka, menerjemahkan strategi menjadi tindakan, dan menghasilkan umpan balik yang bermanfaat. Kartu skor berimbang. Yang pertama, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, perspektif proses bisnis. Dan yang ketiga, perspektif pelanggan. Terakhir, perspektif keuangan. Baik, terima kasih.